Halo, selamat pagi Sobat Ma. Kembali lagi di channel aku, Ma. Oke, setelah sekian lama kita tidak berjumpa ya, dan sekalinya berjumpa kita langsung bahas soal. Oke, tidak apa-apa. Oke, kali ini aku punya soal di mana bunyinya itu nilai pH dari garam KCH3 COO yang memiliki konsentrasi 0,3 m terhidrolisis sebanyak 0,5%. Nah, di sini kita ditugaskan untuk mencari pH-nya ya guys, pH dari garam KCH3CO. Yang mana hal yang harus pertama kita lakukan adalah kita menuliskan apa yang diketahui dari soal ya. Di sini ada konsentrasi dari KCH3COO itu sebesar 0,3 m. Nah, kemudian di sini ada data 0,5%. Nah, di sini datanya itu menunjukkan derajat ionisasi, guys. Di mana untuk derajat ionisasi itu merupakan jumlah zat terlarut atau terurai, mohon maaf, dibagi jumlah zat mula-mula. Oke, di mana di sini dihasilkan sebesar 0,5% atau 0,5 per 100. Nah, kemudian kita menuliskan yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah pH dari garam itu. pH dari KCH3COO. Kemudian kita jawab ya. Karena masa hanya dilihatin doang kan nggak mungkin. Oke, kita jawab. Step yang pertama adalah kita harus mengionisasi atau menguraikan terlebih dahulu garam dari KCH3COO-nya, yaitu yang pertama ionisasi dulu garamnya. Ya, di mana di sini ada KCH3COO, kita ionisasi dengan air menghasilkan K+ dan juga CH3COO- ya. Di sini untuk K+ atau yang bermuatan positifnya itu kita kenal, pas sudah familiar lah ya, kation. Di sini juga ada yang negatif itu anion, ya. Oke. Kemudian, nah di sini kebetulan konsentrasinya itu 0,3 molar. Ini juga 0,3 molar. Ini pun sama 0,3 molar. Kenapa sama semua? Karena dia terionisasi secara sempurna, guys. Ya. Bisa kita lihat panahnya juga satu arah yang menunjukkan dia terionisasi sempurna sehingga penyebarannya merata seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita identifikasi ion-ion yang dihasilkan dari garam tersebut itu, dan identifikasi mohon maaf, ion-ion dari garam mana yang bisa bereaksi dengan air. Nah, proses yang kedua ini dinamakan proses atau reaksi dari hidrolisisnya, yaitu pemecahan atau penguraian ion-ion garam oleh air ya. Kan di sini kita bisa lihat ada hidro sama lisis. Lisis itu kan pemecahan atau penguraian. Ya, pemecahan, ini hidro itu air. Yang dipecah apa? Ya ion-ion garam yang dihasilkan. Oke, kita identifikasi satu-satu. Di sini kan tadi kita punya K+ kan, hasil dari ionisasi CH3COO-nya itu ada K+. Ketika dia bereaksi dengan H2O akan menghasilkan reaksi satu arah. Menghasilkan apa? Nah, untuk mengetahui produk yang dihasilkan itu, secara mudahnya kita bisa menguraikan H2O-nya ini menjadi H+ dan juga OH-. Di mana menurut prinsipnya ketika spesies yang di sebelah sini dia bermuatan positif, pasti akan menyukai spesies yang sebelahnya yang bermuatan negatif ya, sehingga menghasilkan KOH. Oke, sisanya adalah H+. Kita lihat produk utama di sini adalah KOH yang kita kenal atau yang sudah kita ketahui dia merupakan basa kuat. Di mana secara teoritis kalau suatu ion dari garam ketika dia kembali lagi menjadi sesuatu yang kuat, entah itu asam atau basa kuat, dia tidak akan terhidrolisis gitu. Nah, untuk K+ berarti dia tidak bisa terhidrolisis. Kita eliminasi. Kemudian untuk yang CH3
COO- ketika dia bereaksi dengan H2O akan mengalami reaksi kesetimbangan. Ya, menghasilkan apa? Oke, kita pecah lagi nih menjadi H+ dan juga OH- H2O-nya. Di mana kebetulan spesies di sini dia bermuatan negatif. Ya, otomatis dia akan menyukai siapa? Ya, yang positif dong. Nah, sehingga menghasilkan CH3COOH. Sisanya apa? Ya ini, OH-. Oke. Karena di sini dia menghasilkan produk utamanya dia lemah ya. Kebetulan di sini asam lemah, maka dia bisa terhidrolisis. Ya, sudah memenuhi kriteria. Dan produk sampingannya itu dia menghasilkan OH- yang merupakan dan mengindikasikan bahwa garam dari KCH3COO itu bersifat basa. Yang dominannya basa, sehingga dia bersifat basa. Seperti itu. Nah, kemudian dalam menentukan pH dari suatu garam, ya, pH garam, itu biasanya kita harus mengetahui konsentrasi H+ sama OH- ya kan? Tapi kebetulan dia garamnya bersifat basa, maka yang dipakai adalah yang OH-. Nah, biasanya kan kalau OH- itu akar KW per Ka dikali M. Gitu ya. Kok Ka? Kenapa gak Kb? Kan biasanya OH itu berhubungan dengan Kb gitu kan. Nah, itu berasal dari ini. Konsentrasi hasil kali ion di mana Kw sama dengan Ka dikali Kb. Sehingga untuk bisa mencari Kb itu adalah Kw per Ka. Sehingga ininya disubstitusi menjadi Kw per Ka. Berhubung di sini Ka-nya tidak diketahui. Gimana dong? Nah, kita bisa cari untuk konsentrasi OH-nya itu menggunakan data dari derajat ionisasi tadi yang sebesar 0,5% atau 0,5 per 100 tadi gitu. Dimana kan tadi untuk derajat ionisasi itu merupakan jumlah jumlah zat terurai dibagi jumlah zat mula-mula. Oke. Nah, kita bisa masukin nih derajat ionisasinya itu sebesar 0,5 per 100. Nah, di sini untuk jumlah zat terurainya kita belum tahu ya berapa, maka di sini kita bisa cari. Untuk jumlah zat terurainya kita ibaratkan atau kita misalkan X-nya ya. X sama dengan jumlah zat mula-mulanya tadi itu, kita scroll dulu. Nah, ini. Jumlah zat terurainya itu yang mula-mula sebesar 0,3 molar. Oke, kita tuliskan 0,3 molar. Nah, sehingga kita bisa tuliskan lagi, kita sederhanakan ya. Di sini 0,5-nya kita sederhanakan menjadi 5 kali 10 pangkat min 1. Kemudian untuk yang 100-nya kita sederhanakan menjadi 10 pangkat 2. Sama dengan X, untuk 0,3-nya kita sederhanakan menjadi 3 kali 10 pangkat min 1. Kemudian untuk yang 10 pangkat 2-nya kita naikkan ke atas menjadi min 5 kali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan X per 3 kali 10 pangkat min 1. Kemudian kita kali untuk mendapatkan X ya. Dimana 5 kali 3 itu adalah 15. Untuk ini berarti bertambah jadi 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan X, sehingga X itu adalah 15 kali 10 pangkat min 4 atau 0,0015 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan jumlah zat yang terurainya itu sebesar 0,0015. Sudah? Ya belum, karena kan tujuan akhir kita adalah pH. Oke, nah setelah kita mendapatkan itu, kita bisa melihat konsentrasi OH-nya itu berapa sih? Dengan cara adalah kita menuliskan kembali reaksi hidrolisisnya. Yang tadi ya, kita tulis reaksi hidrolisisnya. Tadi itu adalah CH3COO-
Bereaksi dengan H2O, terjadi reaksi kesetimbangan atau reaksi dua arah menghasilkan CH3COOH plus OH-. Nah, di sini nanti kita akan cari ya. Kita di sini memakai konsep MRS, mula-mula reaksi dan sisa, di mana untuk mula-mula tadi itu sebesar 0,3 M kan? Oke, untuk ini belum ada ya. Kemudian untuk reaksi, kita kan tadi sudah dapat ya, ini. X-nya atau jumlah zat reaksinya atau yang terurainya, itu sebesar 0,0015 M. Ini pun sama, 0,0015 M. Ini juga sama 0,0015 M. Ini pun juga sama 0,0015 M. Kemudian sisanya berapa? Berarti 0,3 dikurangi 0,0015 itu menghasilkan 0,29 M. Atau kita bulatkan menjadi 0,3 M ya. Kemudian ini sama, sisanya 0,0015 M. Ini juga sama, 0,0015 M. Dan ini pun sama, 0,015 M. Nah, sehingga OH-nya kita udah mengetahui nih konsentrasinya, kita bisa masukkan. Sehingga konsentrasi OH-nya itu adalah sebesar 0,0015 M. Nah, setelah konsentrasi OH-nya sudah diketahui, kita dengan mudah akan mengetahui pOH-nya. Nah, jadi di sini kita tidak perlu untuk menghitung akar KW per Ka kali M-nya ya. Kita langsung aja memasukkannya ke pOH-nya dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log, kita masukin OH-nya tadi adalah, atau kita ini ya ubah dulu, ini menjadi 15 kali 10 pangkat min 4 ya. 15 kali 10 pangkat min 4. Jadi pOH itu sama dengan 4. Ini 4 ya. 4 min log 15. Log 15 itu sebesar 1,176. Oke, kita bisa operasikan di sini berarti 4 dikurangi 1,176 itu menghasilkan 2,823 ya. Kemudian kita dari sini bisa menentukan pH-nya dengan korelasi pH ditambah pOH sama dengan 14. Berarti pH sama dengan 14 dikurangi 2,823 menghasilkan 11,177 yang merupakan dia lebih dari 7 dan menunjukkan bahwa dia bersifat basa. Nah, oke, jadi pH dari garam KCH3COO itu adalah 11,177. Nah, gitu ya. Gampang kan ya? Oke, kita sama-sama belajar ya. Oke, cukup sekian pembahasan soal di channel Ma ya. Semoga next time kita bisa bahas lebih banyak soal lagi. Sebelum aku akhiri, aku ucapkan terima kasih dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. See you next time.